Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Faradila. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dalam perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, seperti negara berkembang. Perusahaan multinasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekspor dan impor, transaksi internasional, sampai pada penanaman modal asing di beberapa negara tujuan tertentu. Karakteristik dari perusahaan multinasional yang pertama yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri, yang kedua teknologi canggih, yang ketiga kontrol terhadap modal, yang keempat sistem manajemen dan distribusi secara global. Kelebihan perusahaan multinasional yang pertama yaitu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kedua mendukung pembangunan dalam negeri, yang ketiga memodernisasi setiap sektor lini. Adapun kekurangan dari perusahaan multinasional, yang pertama itu bisa mematikan perusahaan lokal, yang kedua dampak terhadap budaya dan sosial, dan yang terakhir yaitu pekerja yang disediakan berketerampilan rendah. Secara khusus, kegiatan dan transaksi multinasional atau MNC diwarnai dengan berbagai tindakan, spekulasi, dan pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Manajer perusahaan melakukan transaksi di dalam pasar keuangan menghadapi berbagai ketidakpastian akibat perubahan berbagai nilai uang di masa yang akan datang. Terdapat dua motivasi di dalam pasar forward atau pasar transaksi untuk masa datang, yaitu yang pertama adalah hedging. Istilah jika seorang manajer keuangan internasional bermaksud menekan risiko melalui cara melindungi nilai transaksi atau aset yang dimilikinya. Hedging dipandang pula sebagai lindung nilai. Lindung nilai yaitu sebuah posisi yang didirikan di satu pasar dalam upaya untuk mengimbangi exposure terhadap fluktuasi harga di beberapa posisi yang berlawanan di pasar lain. Adapun contoh dari hedging, yaitu seorang hedger yang sebagai seorang petani komersial. Jika harga pasar gandum dan tanaman lainnya berfluktuasi secara terus-menerus sebagai perubahan penawaran dan permintaan untuk mereka, dengan gerakan yang besar dan terkadang ke arah yang baik. Berdasarkan harga berlaku dan tingkat penyediaan pada saat panen, petani dapat memutuskan untuk menanam jagung adalah ide yang baik dalam satu musim, tetapi harga ramalan itu hanya harapan. Setelah gandum petani tanaman berkomitmen itu untuk seluruh musim tanam, jika harga real gandum naik signifikan antara menabur dan panen, petani membuat banyak uang tak terduga, tetapi jika harga pasar yang sebenarnya jatuh pada saat panen, maka bisa mengalami kerugian. Risiko bisa muncul dengan memiliki preferensi yang berbeda-beda di setiap negara. Dengan kondisi risiko yang berbeda-beda, manajer dapat putuskan kondisi sekarang mau hedging atau preferensi terhadap risk tinggi atau not hedging, yaitu preferensi terhadap risk rendah. Yang kedua yaitu spekulasi. Spekulasi memiliki motivasi ketika pelaku ekonomi mendapatkan profit sebesar-besarnya. Ada dua macam bisnis market, yaitu real market dan money market. Real market adalah ketika kita mendapatkan profit dari menjual barang-barang. Contohnya yaitu berjualan kain. Sedangkan money market adalah ketika kita mendapatkan profit dari uang kita sendiri. Contohnya deposito uang ke bank. Exchange rate sangat mempengaruhi profit tersebut. Karena nilai tukar uang sangat berfluktuasi setiap saat berbeda, dan itu sangat berisiko karena jika kita menjual sesuatu atau deposito di luar negeri, ketika nilai mata uang negara itu sedang turun,
investor akan rugi. Hedging dilakukan oleh dua pasar yang berbeda, sedangkan spekulasi dilakukan oleh satu pasar di dalam waktu berbeda, melakukan transaksi di dalam waktu yang sama. Perusahaan multinasional bergerak di berbagai bidang yang berbeda, di antaranya yaitu bergerak di bidang franchise, retail, perbankan, restoran, hiburan, otomotif, teknologi, informasi, perminyakan, dan pertambangan, direct selling, dan sebagainya. 4 hal yang membedakan perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu perusahaan akan terdesentralisasi pada negara asalnya. Yang kedua, hanya perusahaan global dan tersentralisasi yang akan mendapatkan keuntungan biaya dengan keuntungan sumber daya murah tersedia. Yang ketiga, perusahaan global yang akan dibangun harus berdasarkan R&D dari perusahaan induk. Dan yang terakhir, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang menggunakan ketiga kategori tersebut. Para petinggi perusahaan multinasional yang telah mendirikan anak usaha di Indonesia lebih banyak diduduki oleh orang asing. Sementara warga Indonesia sendiri biasanya menempati level rendah, seperti sebagai buruh. Namun tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan perusahaan multinasional di dunia ini memiliki peran yang sangat penting pada kemajuan perekonomian negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.